Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang PT Gojek Indonesia yang beranggotakan Saiful Huda dengan NIM 2021570028, M Bagus Hidayanto dengan NIM 2021570036, Gevina Nisa dengan NIM 2021570042, Dito Dwi Anggoro dengan NIM 2021570045, dan David Sugitario dengan NIM 2021570048. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan PT Gojek Indonesia. Tahun berdiri 2010. Alamat kantor pusat Pasaraya Blok M Gedung B lantai 6, Jalan Iskandar Shah 2 nomor 7 RW 2 Melawai Kebayoran Baru. RT 3 RW 1 Melawa Kebayoran Baru. Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160. Email dpo@gojek.com. Website https://www.gojek.com. Selanjutnya, latar belakang PT Gojek Indonesia. Gojek Indonesia dicetuskan oleh seorang WNI yang bernama Nadiem Makarim yang merupakan lulusan program Master of Business Administration di Sekolah Bisnis Harvard. Dia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalamannya yang harus setiap hari menembus kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Ide Gojek muncul saat Nadiem Makarim bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung mewawancarai tukang ojek lainnya. Ternyata semua mengeluh susah dari pelanggan. Apalagi di Jakarta atau kota-kota lainnya kemacetan makin memburuk. Sehingga dengan adanya layanan transportasi dan delivery Gojek yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu visi, dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di beberapa kota besar di Indonesia. Misi 1. Mengikuti aturan pelaksanaan patuan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Selanjutnya yaitu tujuan, membantu para ojek pengkolan yang bisa menggunakan waktu seefektif mungkin dalam menjalankan profesi sebagai driver ojek yang tidak terlalu susah mencari pelanggan dan juga memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan dengan berbagai kemacetan di kota-kota besar. Sasaran 1. Untuk semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat umum. 2. Mulai usia 12 sampai 50 tahun yang mengetahui cara menggunakan smartphone dan internet. 3. Menargetkan masyarakat pada konsumen ekonomi menengah dan menengah ke atas. Oke, saya lanjut untuk lingkungan organisasi
pengembang aplikasi, ahli IT, IT, grafik, desain, dan lain-lain menuju ke membuat program, membuat tampilan, membuat aplikasi, membuat layanan, membuat magnet, melakukan analisis, terus menuju ke pembuatan aplikasi Gojek, layanan GoRed, dan tujuan pengantaran. Terus dari layanan Gojek menuju ke prefer, tenaga kerja, dan masyarakat. Dan aplikasi Gojek menuju ke pemasaran. Terus yang pembayar dan layanan GoRed menuju ke pembayaran, yaitu dibagi dua, non tunai dan tunai. Untuk pembayaran masuknya ke pasar digital. Terus untuk aplikasi untuk pelanggan masuknya untuk memudahkan mobilitas dan banyaknya potongan hanya harga, terus titik penjemputan fleksibel, terus keamanan yang terjamin. Lanjut, Mas. Untuk logo yaitu seperti gambar. Yang pertama yaitu brand Mac, yang kedua ada tulisan Gojek seperti gambar, horizontal logo, terus yang ketiga Gojek vertikal logo. Lanjut, Mas. Ditetapkannya Solve menjadi simbol yang mengingatkan kita semua bahwa Gojek punya berbagai solusi untuk setiap situasi dan memberikan kamu power untuk melewati kehatikan sehari-hari. Tim desainer Gojek mengelompokkan 6 warna dalam setiap jenis layanan, yaitu hijau, transport dan logistik, merah, food dan retail, untuk biru muda, payments, untuk ungu muda, news dan entertainment, untuk coklat muda, dailies dan nets, untuk ungu yang agak tua yaitu bisnis. Lanjut, Mas. Teknologi organisasi. Dari pemaparan ketidakpastian lingkungan dapat diklasifikasikan bahwa teknologi organisasi PT Gojek Indonesia yaitu termasuk perusahaan non-manufaktur atau tipologi Thomson dengan jenis teknologi perantara karena menghubungkan Gojek dengan klien dari lingkungan, yang mana Gojek ini sebagai penghubung dengan customer, sebagai penyedia layanan jasa. Lanjut, Mas. Untuk struktur organisasi yaitu yang pertama direktur utama, lanjut ke wakil direktur. Di wakil direktur itu ada manajer bidang IT, manajer front office dan pemasaran, manajer keuangan, manajer driver. Nah, di bidang manajer bidang IT ada karyawan bidang IT, yaitu programming dan web. Dan untuk manajemen front office dan pemasaran yaitu ada karyawan front office, yaitu customer service, administrasi, dan pemasaran. Dan untuk manajer keuangan ada karyawan akuntansi, ada karyawan driver.
Untuk slide yang ketiga bisa dilanjutkan Mbak Gevina. Selanjutnya adalah standard operating procedure. Yang pertama ada SOP perekrutan SDM. Bidang administrasi dan manajemen merekrut SDM berdasarkan dokumen perencanaan SDM. Kemudian bidang administrasi dan manajemen menyiapkan proses seleksi bekerjasama dengan unit lain berupa metode seleksi, kriteria kelulusan, pengumuman seleksi ke media cetak, elektronik, dan lainnya, melakukan pemanggilan kandidat, melakukan seleksi kandidat pelamar. Yang selanjutnya, bidang administrasi dan manajemen memberitahukan hasil seleksi kepada kandidat melalui surat email atau resmi sesuai kebijakan perusahaan. Lanjut. Selanjutnya, staf administrasi melakukan registrasi bagi kandidat, dan yang terakhir, administrasi mengarsipkan dan mengelola dokumen terkait rekrutasi. Yang kedua ada SOP uraian tugas driver. Yang pertama menjaga kebersihan diri dan kebersihan kendaraan, kemudian menjaga kondisi kendaraan supaya layak digunakan atau layak jalan. Yang ketiga, menjaga etika dan bersikap baik dalam membawa kendaraan. Yang keempat, tidak diperkenankan membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi, kemudian tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain pada saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi pada saat berkendara. Yang keenam, memberikan alat pengaman berkendara kepada pelanggan. Selanjutnya, selalu memakai alat pengaman berkendara, mengantar pelanggan sampai tujuan pada aplikasi yang disetujui antara driver dan pelanggan. Kemudian, driver mengucapkan salam perpisahan atau terima kasih kepada pelanggan. Next. Proses bisnisnya yang pertama yaitu menentukan SDM, kemudian pembuatan aplikasi Gojek oleh tim IT, kemudian menentukan daftar kebutuhan perusahaan, lalu melakukan pengadaan inventarisasi perusahaan, kemudian melakukan riset pasar sebagai langkah identifikasi peluang, kemudian membangun sistem informasi perusahaan, lalu membuat database serta data penting yang dibutuhkan perusahaan. Yang ke-9 yaitu driver melakukan pendaftaran online melalui website resmi. Yang ke-10 mengadakan training untuk driver baru, kemudian melakukan pengawasan driver berkala dan penilaian untuk mengukur kinerja SDM. Yang ke-12 melakukan pemberlakuan reward dan punishment untuk memotivasi driver, kemudian mengelola laporan pembayaran. Yang ke-14 mengadakan rapat awal tahunan untuk memastikan ADART perusahaan, perencanaan kerja, dan SOP perusahaan. Yang ke-15 menganalisa kebutuhan customer. Selanjutnya, melakukan inovasi fitur layanan pada aplikasi sesuai perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Ke-17, melakukan promosi aplikasi ke wilayah yang memiliki pangsa pasar luas. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya. Kemudian, melakukan perencanaan produksi jasa sesuai permintaan pasar. Yang ke-20, melakukan pengelolaan permintaan customer. Kemudian, melakukan pengantaran customer menuju tempat tujuan. Dan yang terakhir, memberikan rating kepada driver. Sasaran organisasi SMART spesifik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna. Yang M-nya, measurable, banyak user yang mengunduh dan mengakses aplikasi Gojek dan adanya kenaikan pesanan yang pesat dari hari per hari dengan lebih dari 2 juta mitra driver sehingga transaksi terus tumbuh sampai 1.100 kali lipat. Yang A-nya, attainable, ini mulai tumbuh menjadi on-demand mobile platform
dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, dan pengantaran makanan. R-nya reasonable, menerapkan keamanan dan kebijakan user yang disesuaikan dengan perkembangan di era sekarang. Dan T-nya time limit, PT Gojek Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 2010, kemudian meluncurkan aplikasi layanan on-demand di Indonesia dan hadir di Vietnam dan Singapura. Lalu tahun 2021 bergabung dengan Tokopedia untuk menciptakan GoTo. Analisis SWOT-nya yang S, strength atau kekuatan yang pertama, sebagai perintis ojek online di Indonesia. Yang kedua, dapat diakses di mana saja dan kapanpun. 3, tarif harga yang transparan. 4, layanan berbasis internet. 5, pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibanding perusahaan lain. Yang W-nya weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal dibanding perusahaan lainnya. 2, sering adanya order fiktif yang merugikan driver Gojek. Yang ketiga, kurangnya kontrol dan pengawasan pada driver. Yang keempat, aplikasi sering error, terutama saat jam sibuk atau rush hour. Yang kelima, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. O-nya opportunity atau peluang, jumlah penduduk yang besar. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah. Ketiga, perkembangan teknologi yang semakin pesat. 4, berinovasi dalam menciptakan fitur layanan yang baru. 5, permintaan publik yang semakin tinggi dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. C, threat atau ancaman. Yang pertama, adanya hackers. Kedua, persaingan dengan ojek konvensional. 3, adanya gangguan jaringan komunikasi. 4, kompetitor semakin berkembang dengan inovasinya. Yang kelima, pelanggan yang meng-cancel orderannya. Untuk matriks SWOT-nya sendiri, yang IVAS itu strength dan weakness. Terus yang EVAS-nya itu opportunity sama threat-nya ya. Jadi yang strength sama opportunity atau SO itu yang pertama mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, mengembangkan pasar di semua kalangan. Untuk WO-nya, weakness dan opportunity-nya, yang pertama memberikan harga yang bersaing dengan ojek online lain. Dua, menertibkan pengemudi Gojek. Yang ketiga, memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Untuk strength dan threat-nya, yang pertama mengembangkan daya saing. Dua, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Yang ketiga, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Keempat, menambah strategi dalam promosi jasa. Yang kelima, diferensiasi personil. Untuk weakness dan strength-nya atau WT-nya, yang pertama, memperhatikan kualitas pelayanan jasa kepada pelanggan agar tetap memakai jasa Gojek. Yang kedua, melakukan penjangkauan terhadap daerah yang memiliki teknologi tidak stabil. Terima kasih untuk tabel IV-nya. Dua kriteria tadi yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness memiliki poin tersendiri, yaitu dari poin kekuatan yaitu 1, sebagai perintis ojek online di Indonesia. 2, dapat diakses di mana saja dan kapanpun. 3, jam kerja driver lebih fleksibel, dan seterusnya. Yang poin kelemahan yaitu 1, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal dibanding perusahaan lainnya. 2, sering adanya order fiktif yang merugikan driver Gojek. 3, kurangnya kontrol dan pengawasan pada driver, dan seterusnya. Memiliki nilai bobot dan nilai rating seperti pada gambar, yang mana pada jumlah nilai keseluruhan, kekuatan dan kelemahan memiliki nilai berjumlah 174 dengan perhitungan yang didapat dari bobot rata-rata dan rating rata-rata, maka skor yang didapatkan yaitu dinilai di angka 3,37. Next, pada tabel IV, ada 2 kriteria yaitu peluang dan ancaman.
Ada poin peluang yaitu 1, jumlah penduduk yang besar, 2, adanya dukungan dari pemerintah, 3, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan seterusnya. Dan poin pada ancaman yaitu 1, adanya hackers, 2, persaingan dengan objek konvensional, 3, adanya gangguan jaringan komunikasi, dan seterusnya, memiliki nilai bobot dan nilai rating kuesioner pada gambar tersebut, yang mana jumlah bobot keseluruhan peluang plus ancaman berjumlah 135. Dan pada perhitungan didapatkan bobot rata-rata dan rating rata-rata yang dijumlah mendapat skor dinilai 3,08. Selanjutnya, posisi matriks IE dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan pada matriks di atas, posisi saat ini berada di kuadran 1, yang berarti perusahaan berada pada posisi bertahan sehingga tetap perlu dilakukan ekspansi, memperbesar serta mempercepat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, diagram SWOT, sumber horizontal sebagai faktor IMV, IMF, kekuatan dan kelemahan didapat dari hasil nilai koordinat X sama dengan 1,83 kurangi 1,54, yaitu 0,29. Dan sumber vertikal Y sebagai faktor EV atau peluang dan ancaman didapat dari hasil nilai koordinat Y sama dengan 1,63 dikurangi 1,45 sama dengan 0,18. Berdasarkan hasil perhitungan titik koordinat dari diagram SWOT bahwa kedua sumbu memiliki nilai yang negatif. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan pada Saiful Huda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau tutur yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.